Tunggu matang balik. Biar Adila. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك والفضل ورحمتك ووفقنا بالدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركاته آمين يا رب. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun daripada langit tiap-tiap hari 72 laknat. Satu daripadanya 72 atas Yahudi, dan satu daripadanya 72 atas Nasara, dan 70 laknat atas orang yang menegakkan zakat. Lebih parah urang hana bo zakat dengan Yahudi dan Nasrani. Lebih berat bengih Allah Ta'ala ke urang han tembo zakat ketimbang bengih Allah ke Yahudi dan Nasrani. Sehingga nepegah oleh Nabi 72 buah laknat yang turun dari langit tip-tip burung, yang 70 buah laknat orang yang hantim takut. Sementara yang 2 buah laknat itu sabuh ke Yahudi, sabuh ke Nasrani. Dan tiap-tiap harta yang diberi zakatnya maka mempunyainya Habibur Rahman. Artinya Nabi gelar oleh Allah kepada orang yang beri zakat Habibur Rahman. Habib artinya kekasih. Ar-Rahman zat Allah yang maha pengasih. Orang yang mencintai oleh zat yang maha pengasih. Seorangnya orang yang ditempuh zakat bak harta lebih. Dan apabila mati mempunyainya dan jatuh hartanya pada tangan segala warisnya, memberi zakat mereka itu atau tiada memberi zakat, sentiasa malaikat menyurat akan kebajikannya bagi mempunyainya hingga hari kiamat. Karena keadaan orang yang cok pusaka lih mati kitanya hana datuk pandai kitanya. Semasa mentang udip dro tu tip thun asai tron hisab sabi nada bodat tu. Nyan awate hana li dro harta yang kali kitanya mususah payah batamita. Red bajaro urang yang cok pusaka apa katanya. Jaro ana jaro promo demi mati lako, jaro lako demi mati promo. Nyan awate harta yang kitanya usahakan dengan susah payah. Banhanali kitanya red tu waris. Nyan baik li waris nyan na ditempo zakat atau hana. Kegitanyo yang kahek kamu susah payah pada mita hartanya.
tetap Allah getulih pahala kebajikan sampai huruf kiamat. Jadi beda apa susah hati, cuma kewajiban kitanya udah bimbing lah. Artinya tak arahkan orang-orang yang akan menerima pusaka daripada kitanya. Bila memang pusaka yang diterimanya kenang zakat kebun kurma contoh, kebun anggur, atau nada kebah toko tempat mentijara beserta suatu toko lengkap, nada kebah perak yang kadar di sampai nisab. Cuma tak amanah sakanya masa udip drone harta yang kalilun ketahunnya mandum titun lompo zakat menurut hartanya masing-masing. Yang lompo zakat yang tijarah lompo zakat harga dari mata benda tijarah. Menasih yang kurma anggur lompo zakat berupa kurma dan anggur. Maka bila hana dilun tinggal, adanya dah cok pusaka di kata-kata hai urung yang cok pusaka balon dek dua dah zakat. Cuma walaupun kali tak amanah yang lagi nya awak hana di kitanya le diterima pusaka puka na di pusaka puka hana ada pulih le kitanya. So dia ada pudro na Allah. Cuma beri penilaian yang istimewa oleh Allah kepada kitanya karena memang betul-betul kita sungguh-sungguh pada zakat selama mentauhid roh, maka tetap menulis amal kebaikan kepada kitanya yang po hartanya sampai huruf kiamat. Yang hartanya kali harta kitanya harta waris karena kitanya kahanan. Baik waris yang terima bagi kitanya yang ditembus zakat atau hana urusan dengan kitanya. Dibu zakat dia merumpah pahala dan tengok harta yang dikebah lejinya ke anak cucu juga ditulis amal kebaikan. Adapun yang hana ibu zakat maka dosa ditanggung gerol. Hana mendalih ke kitanya. Yang ke kitanya tetap tulis amal kebajikan sampai huruf kiamat. Dan lepas ia daripada siksa kubur, dan lepas ia daripada azab neraka, masuk ia kepada surga. Jadi kan sekedar menulis amal kebaikan li malaikat. Bagi kitanya yang po hartanya segala mati sampai huruf kiamat menulis satu amal kebaikan. Akan tetapi awate kitanya karena di alam kubur, alam barzakh, nepelepah kitanya daripada siksa di dalam kuburnya. Artinya kitanya terpelihara daripada siksa kubur karena selama hidup kitanya hana piyuh-piyuh pada zakat harta yang kitanya miliki. Ya, kanya di alam kubur. Kemudian sehingga wadai kebangkit terlepas daripada azab neraka. Man wadai kaglah azab neraka holain analain. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Menyongan azab neraka hana kenang, hanya hana tempat lain kecuali tamam dalam surga. Hanya ganjaran bagi orang yang betul-betul ditempuh zakat selama ganyan masa hidup. Sementara tiap-tiap harta yang tiada diberi zakatnya, maka yaitu khabisun, jelek, buruk retat hartanya. Nya menyona orang makan duri, dah depu orangnya orang anak buat zakat, beb dah jaga. Bahkan karena harta yang makan durinya kan harta kau mendung, tapi kamu jampu harta kau burung yang mustahil zakat. Harta orang fakir miskin ini kamu tahu orang harta kita. Harta muallaf binainan, harta orang yang mutang binainan. Bahkan karena hana kepedepi zakat. Sementara setiap harta yang wajib zakat bila katuh nisab katuh tun wajib pedepi, wajib hana kepedepi. Maka dina kadar yang wajib pedepinya menjampu dengan harta kanyan
Sehingga awade dagun kepajo kero kamu pajo harta yatim pajo harta fakir miskin. Menansi mio dagun kamu kanduri ke kitanya. Bila kitanya dah penuhi undangan tapajo, nyan yang tapajo nyan juga ikut tapajo harta orang yang berhak terima kasih. Jadi nyamban makna khabis. Hinatat harta orang yang hanatim peduli tadi. Dan kerana harta menteng mempunyai harta juga khabisun jahat, yakni jahat, bro kan. Orang yang po hartanya cukup bro orang yang bro dalam pandangan syari ini. Kan bro bahisi, mio bahisi boleh jadi ganyan yang paling lagak lah ngampuk. Bahkan karena dum harta genangan geteh bro. Harta orang fakir miskin hana kejo geteh bro. Bro pakaian laga-laga geblo li geblo jilat yang miorina. Mioraga menurutnya. Jadi orang yang po harta juga orangnya bro sih. Jadi harta yang gaknya miliki bro, orang yang po harta juga bro. Jadi mio harta yang gaknya miliki bro, maka bila gaknya gak ajak gedanya untuk mekanduri dengan harta gaknya, baik tadi mekanduri. Bila kau rumah, nah cara nyantai ke kanduri, mesti roh beda baju. Ada mangan teman juga ada baju. Tanya apa kata oh di mana? Di mana? Bang kita tanya apa je tu kau nak pajak orang kanduri tu. Anak nampak jauh dia tak baru anak nampak tu. Mana kau berjauh mana tu kalau nak lombo jaga. Kerjaan. Ami anak ada depu, jangan ada sebab mana nyo ada kata depu. Kata depu, umlaza anak kepoja ke, kurang lingkap anak kepoja ke. Kamaru dalam kampung ganyan orang anak tempo ke. Langsung je menang kepoja kili-kili. Apa lagi saja baru mau urung makan duri, urung peng hari rumah saja gitu. Saja, mana ada baju kan baju kan duri baju kahar itu. Ada mesinnya peng lagi baju. Pakai ya long gede lah peng raka, tapi peng anak gan makan duri. Nah itu. Kan lebih agak saja dan ku ganyan. Dalam taman kenan. Hah? Kalau dia jaga kai dah cek ke apa pun dengan juga. Nya menyangkut dengan harta. Kemudian menyangkut dengan orang yang po harta, orang jehut sih. Mamnya orang po harta, orang jehut, ngau orang po harta, tapi beda betul. Jadi yang ada yang pegang undangan, takhim anda. Atau menyata tu, insyaallah. Insyaallah tapi benar kasar lah ti. Insyaallah ada jalan ta'li. Tapi bedakan keman dan insyaallah anak saja. Tapi insyaallah anak dua anak insyaallah untuk tabarruk, untuk jauh berkat. Nah insyaallah untuk ta'li. Insyaallah kasar kita yang berta'li. Tapi sangkut pada kehendak Allah. Maka kehendak Allah menyatuh bauroha anak dapat langkah untuk saja. Berarti anak kehendak Allah Ta'ala untuk saja. Tapi untuk tabarruk, nyontok keberkat. Terobau roha diingat dah cara kanduri baru maunya. Hal tidak jahnya mendosa. Karena tertuang untuk kacau berkat. Salah-salah kesan. Ya, dan senantiasa dosanya atas mempunyainya hingga hari kiamat. Nyan dosa ketulih di malaikat terhadap orang yang hana tempoh zakir. Nyan sampai orang kiamat hana pergi ketulih dosa. Dosa. Tiburo ketulih dosa. Dan jikalau jatuh ia pada tangan orang yang memberi zakat kemudiannya sekalipun. Mati orang yang hana tempoh zakirnya. Cukuplah harta kekebah. Dicok oleh ahli waris. Ahli waris mandu tempoh zakir. Tetap hana meringankan dosa orang yang po harta. Jadi berat perkara zakir bukan karena menyangkut dengan sesama manusia. Bahkan awate mati.
Wate mati. Orangnya bawa ke bagi zakat. Bawa ke bagi zakat. Mati katnya. Nya miya dia gedanyo. Untuk giyu pusaka yang kekebah le orang yang kamatinya. Nya yang pun tatakoh zakat dia. Karena lagi yang di dalam hukum. Begitu le total bina harta yang kekebah le orang yang kamatinya. Langsung aju dah pegang pertanyaan ba ahli waris. Puka almarhum yang kagwa Allahnya. Nak pernah ke pusaka masa udah? Menurut kamu dengku hantam ke pusaka. Almarhum pu ayah, pu nek, pu saudara hantam pernah ke pusaka. Menyamanan neci kira-kira padi natrip ganyan kagak miliki harta yang kronisah. Kira-kira 6-15 tahun. Padi nala harta ganyan yang wajib zakat. Baik berupa kebun kurma, misalnya contoh di Arab. Atau misalnya contoh tanah belang. Padi ranti na tanah belang. Yang gejak kedro, getik dro belang dro gejak. Na tanah 20 ranti. Tik thun dro gejak, tik ke panen dro panen. Tik thun 2 ke panen, hantam 3 pergi zakat. 15 thun 10 ke panen. 3 ke panen padu na 20 ranti. Daerah 5 uncar, 28 uncar. Berarti dalam 3 panen le uncar zakat. Situn 2 ke panen 6 uncar kali 15, 6 kali 15. Aduh. 30 uncar. 30 uncar utang zakat. Maki bancaran. Saya pergi bancara, tapi pula sekret tanah belang yang seharga 30 uncar. Padi untuk dah bayar zakat ke orang yang berhak terima. Mana orang yang kaji kena lepas ke sini kan sebab masa dia roh anak gebu ah. Lepas sebabnya kata bayar lagi daripada haji je. Kau punya lagi yang lepas ke punya yang icuk ni. Cuma yang ke yang je ke masalahnya kan ke lepas hai lepas lewari. Nah padu-padu padempan. Nah padu-padu padempan yang mengundang katanya untuk masalah bagi harta. Awak tak pegang masalahnya. Menurutku nyan gaile dalam jika malamnya bah kamu musyawarah dengan keluarga. Kaji lagi idin hana goy. Yang bahisan kamu bubu tapi kero. Hana gaya bayi tapi. Pakai bagi ingat seharga 30 uncar. Seharga 30 uncar. Mesti uncar juta 30 uncar. Saya kasih belah dan luaran dia ini. 30 juta nyan baru ke zakat hutang zakat. Alah kehana denda. Ya singkiraji melingkar thun kenang denda lagi puasa hana kata puasa. Kalau lebih dia 30 juta ke zakat. Kepada haji 15 juta. Ini nak hutang orang dah. Mami habis ketim petrol datanya. Ana le Motor petrol ni kurung nol tinggal ini. Mana kita malam? Kan coba ini dah bagi malamnya tu. Kubah kamu musyawarah. Musyawarah ke Allah Allah. Ini anak gaya. Atau ya orang lain yang tembus. Yang kemudian menyona orang yang tak kebahnya, orang yang tim ingat ke kitanya paling hana di tim bayu hutang kitanya. Baik hutang dengan Allah Ta'ala atau hutang dengan Adam, maka kitanya terlepas gelah ada tinggal orang akhirat. Mulai di alam kubur kitanya gelah. Tapi orang yang tinggal ini dunia yang tung pusaka kitanya, hana yang ingat lagi kitanya. Saya dah fikir kitanya hana pusaka. Salah ada apakah hang kubur dia? Sebab naya modelnya utang dengan manusia hana item bayu ni adung gay baru kepala kubur tu. Nah ni terwakar. Hai walaupun belum trade tahu dia tapi itu sapu kan kali kita yang hadapi. Sebab awak tega pegang hai awak tega jika adanya lagi yang juga. Tidak perempuan orang yang potang gimana awak tega tunggu utang banyak. Lagi yang jika memang. Hana urusan yang hutang ayat.
Miron hanan kumaah, nah tunggai baru apa? Nyo harta yang gak kebanyakan nyo harta lu kali harta ini. Padahal sebahagian harta-hartanya yang dalam ditunaikan masau di masalah. Cuma itu ada gelibatkan urun Tuhan, dengku imum. Nanti lagi apa pun? Nah, beda tahu malamnya, bahkan musyawarah ini kamu pakai cara muslihat. Nyangka teman kita je jamin wate mati kita nya orang yang dah kebah item bayu dah ke kita anda je jamin mutang-mutang anda je jamin meo ketanggung dum tanggung bahkan dia sen dong tungkunya berdua juga meo pertama untuk di rumah kamu keluarga dah sikit ternyata wate le acara le tunjuk wate dia lapor anda item bayu dua ada yang tunggu bukan tanggung kalau dia nak berdoa ke baik. Anak kita baik yang pernah urusan doi itu urusan bukan tanggung. Anak tanggung berarti kaki beban ada orang yang kahana ni dan harta yang kebah yang kaico ajunya hanya kai zalim harta orang yang kahana ni karena anak itu baik utang. Jadi Ibrahim yang kau dengan masalah itu sampai itu mati. Jadi di sini kan orang yang hantempo zakut, nyan ada pi ke kebah orang yang orangnya singgah di tempo zakut wate kaje kehatan roh. Nya orang yang hantempo zakutnya tetap bedule dosa sampai urut kiamat. Aku masa nak urung sawatana hana gebuh zakut atas tanamnya. Namo kuat orang yang korana. Tiga hana, tapi mia tetap saja ulam. Hanya urusan. Kalau ada pun ada yang tak jadi. Anjir deh. Tapanya kira kitanya membantu maksiat. Tak bantu orangnya untuk bermaksiat kepada Allah. Masa kira aja hana tajuk dan nombor orangnya. Hana kena takut ke? Ngan tajuk dan nombor kena takut. Wadah kena takut, hang tempo takut. Tajuk sih, berarti tak bantu orangnya untuk maksiat kepada Allah dengan hana pun takut. Al-i'anatu ala maksiatin maksiatun. Bantu orang lain babun maksiat, kitanya juga ikut orang yang babun maksiat. Jadi kan orang yang mentang maksiat, kitanya meligan maksiat. Sabar lagi tajuk zakut orang anak semayang. Walaupun zakut yang tajuk orangnya sah, tapi kitanya berdosa. Minyak ada depu orangnya dipakai zakut untuk maksiat, artinya untuk anak semayang. Hana berubah katnya gara-gara ada bila tu. Yang tiga tapi dah kalian anak perubahan, aku beda pilih karena kira-kira dapat tuanya untuk langgeng ngambilnya dalam keadaan hana semayang. Okay. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma halaka malun fi barrin wala bahrin illa biman'i zakat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada binasa harta di darat dan tiada binasa harta di laut melainkan dengan sebab menegakkan zakatnya. Apakah menyangkut darah yang laut itu? Sesuai lagi dalam ayat Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahkan jerilah laut dengan darat akibat ulah jaro manusia. Jadi harta yang kita miliki jid harta di darat, jid harta di laut. Selama hartanya hana dapat zakut, maka hartanya dibinasakan oleh Allah. Cara membinasakan hanya macam-macam cara Allah Ta'ala. Jin aku binasa dengan cara masa orang nabut, yang melaput, yang dicangkut. Dan usahanya kan sama dua. Tidak roki nabut kalau dipeloko, 20 ulau dia macam. Tapi hantam pernah aku kata sementara ganyan harta itu nisa. Ganyan garam popo di laut. Atau ada narung ke kalau pro darah kan oka bebro mana tahu pro ni. Macam-macam cara. Menanti yang di darat.
Na doko harta lang dokonya harta dijarah tu nisa antong boga ke. Dotong doko, dotong barang-barang nang doko. Atau na pelihara binatang. Tro nisa binatang antong boga ke. Kena penyakit. Karupah mati tu. Jadi na bicara Allah Taala untuk nopo binasa harta urun yang hantem boga ke. Baik hartanya di darat maupun di laut. Ya, ku mana na pu binasa ada Allah mem na ci urang na boda ke dan bu ubiraya ada kau tapi maju hana ke dutong. Jadi kan tahu cara na pu binasa ada. Ya ini dihempaskan berkatnya. Mana dihempaskan dihilangkan. Keberkatan yang nambah hartanya nepu gadah ada Allah. Nepu oleh sehingga harta yang nabaunya hana berkat. Jublo kendaraan harus pakai kendaraan untuk babu kebaikan. Jublo pakaian harus pakaiannya babu kebaikan. Gepaju pu yang gepaju dengan hartanya han tergerak ganyan untuk mengerjakan amal kebaikan. Yang bertanda keberkatan pada harta ganyan hana di karena pu Allah Taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, yang pertama boleh ya? Dan di manalah dan di manalah kebajikan dan nafkah pada harta yang dihempaskan berkatnya. Karena ia khabis, karena ia jahat, tiada berkatnya. Mana di manalah pada kena jauh kebaikan, harta yang kena pegadah berkadang. Dan padahna lam nafkah, kecukupan, harta yang kena pegadah berkadang. Sehingga makin kaya makin hansip baju-baju. Itu karena anak keberkatan. Orang-orang yang kaya pakai mentang cuma-cuma itu. Cuma-cuma dah kena korupsi. Tapi ada yang broknya hanggapi pahalu bahasa. Baik pekinya orang babu kebaikan. Orang kaya tapi mentang cuma-cuma dan yang cuma-cumanya pi awak dia dah fikir-fikir hana mengguna bila gitu karena yang kana mentang kalebe tapi mentang dia cuma-cuma dan cuma-cuma pi kan ni pakali karena hansip hana merasa sip harta yang kahana liburkan. Yang dikarenakan harta yang kau pernah memiliki, hantam pernah kemudahan. Mampakan jin hanali kebaikan dan hanali kecukupan harta yang hana berkat karena hartanya harta bro, harta jihud dan hana keberkatan harta jihud. Melainkan yang nak tinggai cuma kejahatan dan yang nak tinggai cuma fitnah. Fitnah di dunia, fitnah di akhirat. Betul je fitnah, betul lagi yang dipegang dalam Al-Quran. Innama amwalakum wa auladakum fitnah. Harta kata, anak kata, yang jika fitnah, jika ujian bagi kata. Artinya macam-macam cara Allah nuji kitanya. Nak nuji dengan negeri le harta, nak nuji dengan negeri le anak, le keluarga. Nya ujian. Jadi awak dia orang nak harta tapi hana keberkat, hanya bertanda orangnya tak kena fitnah berharta dan terhempas berkat. Keberkatan yang nak hartanya hana li karena pegadah dari Allah Taala. Cuma gadah berkatnya ada kala zahir yaitu hilang rupa hartanya. Dan kembali seseorang itu kemudian daripada kayanya jadi papa, tiada kenyang. Hanya saja telah jatuh kebanyakan makhluk daripada orang yang memudahkan dengan kejahatan.
Orang kasih kayak kahiju kamu dok kayak tiba-tiba gasin merih. Pakai karena hanali harta. Oh ke harta, nak pegadah dah Allah Taala. Kerana pegadah keberkatan in harta nak pegadah. Jadi orang gasin tiba-tiba kaya hanya amat menyenangkan. Tapi orang kaya tiba-tiba gasin amat menyedihkan. Sehingga yang dapati orang yang tiba-tiba jatuh miskin, yang hendaknya kita kasihani terhadap orang. Bahkan karena pukulan yang berat bagi orang yang kaya, tiba-tiba kaya jatuh miskin. Anak terbiasa di hati beliau, tiba-tiba kan apa ini? Pakai katro yang tidak apa yang nama. Kekut payah tadi tenda nama tanah kosong, lem juga tempat. Padahal anda pernah gerasa dari banyak sampai ke Tuhan. Menansi anda pernah kehilangin, biasa kehilangin, tiba-tiba payah hilangin. Biasa pakai pakaian laga-laga dia, tiba-tiba pakaian nanti. Cuma yang patut dipertanyakan, yang menyangkut dengan urusan agama, pakal sampai lagi yang kejadian. Jadi karena Allah, karena putra laknat kepada orang yang anak 70 buah laknat. Termasuk di antara dicabut kembali harta yang nabawinya, atau hanya dicabut langsung in harta mandana tapi keberkatan hanya lihat hartanya. Nah, dan orang yang hantembo takut ada boleh dan harta letak pupajo orangnya hanya merasa teruk, hanya merasa teruk. Yang padahal dia di rumah nak senang nak cuci mulut orang tu aku dia pajo orang yang pajo. Tapi perlu merasa ilakai jual makanan. Hana merasa teruk. Yang ada yang lagi yang kali pernah terjadi bak kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk. Yani kebanyakan makhluk orang yang memudahkan urusan itu. Mana orang yang memudahkan? Nah, aku bakal dia tanya. Anak gembira orang kata tu. Anak itu anak tahu gembira. Mana buat tu? Putra tak kaya. Pak, dia buat tu. Hei, kerja kerja, minta kerja, dah jauh kurang lagi. Hanya mudah-mudah kau. Hanya kamu produk lama di kerja. Ni aja tajuk kerjanya lalu berteror mandor. Nya orang yang meringan-ringankan itu. Padahal dalam Al-Quran Allah memberi ketegasan tentang kewajiban membayar zakat. Dan selalu nepiring wajib berdebit zakatnya dengan wajib sembahyang. Aqimus salah wa atuz zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan karena udip kitanya hanjinhan mesti terjalin hubungan yang erat dengan dua. Hubungan yang erat dengan Allah, kekal dengan hablum minallah. Hubungan yang erat dengan sesama manusia, kekal hablum minannas. Dan juga hubungan baik dengan Allah Ta'ala dengan kita yang pedang sembahyang. Artinya ada kerjakan sembahyang dengan betul-betul serius. Baik tak kubur benar-benar. Yang kedua takut untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi pesan di dalam ayat yang menyebutkan tentang kewajiban sembahyang dan takut yang kekenaan. Artinya dah jaga sapi. Background tentang hubungan dengan Allah dengan manusia ada hubungan. Jadi hubungan dengan Allah dengan selalu terjaga sembahyang tepat waktu dan terjaga ada sembahyang. Menansi hubungan yang dengan manusia dengan kitanya berbagi sebagian harta yang diwajibkan oleh Allah untuk berbagi, yaitu bagi. Ini yang pertama. Yang kedua, tingkat kewajiban sembahyang dengan puasa beriringan dua. Sehingga ada ilika kali pula hana sempurna, hana iman bagi orang yang hana sembahyang. Hana zakat bagi orang yang hana sembahyang. Hana zakat bagi orang yang hana iman bagi orang yang hana zakat.
Jadi menunjukkan takut dan sembahyangnya kedudukan ji langsung berpengaruh kepada iman seseorang. Jadi miurung mentang merasa enggan bagi takut bagi sembahyang hanya bertanda iman urungnya mentang hana bereh. Padahal imannya ke yang menjadi penyelamat bedanya sehingga di hadapan Allah. Namanya iman yang dapat hana bereh. Kakak hana sahabat selamat. Ya. Dan setengahnya dihempaskan pada batin. Maya yang bunuh kepegada harta langsung balahi hana li harta. Tapi naji yang sebahagian bidaya manusia kepegada harta batin. Yaitu hartanya pada rupanya banyak. Maya bakal cukup le harta. Rumah mewah, benda-benda yang disimpan dalam rumah cukup le. Olian harta benda yang lain cukup je. Motor nam berupa, kereta nam berupa, nada nam belang, nada lampu. Tetapi tiada memberi manfaat dengan dia akan taulannya. Dia datang harta tapi hanya manfaat kedua membaca. Tiada pada agamanya dan tiada pada dunianya. Agama hana ibni manfaat hartanya, bak dunia pihana jadi. Artinya dengan kaum lingkar dan naga nyambak dunia. Artinya kaya cukup kaya tapi hana suami itu, hana suami mengkalan. Yang dadagung kuah di rumah mangai-mangai kita jiput pe sapo kampung. Tapi dia masak mutiro urang hana tak senyum. Hana mengikut dia. Jadi ada belum kaya ada dahat, tapi di dunia kita nyo hana diberi manfaat di harta. Ada gede mesin ada makan duri, dia undang urang mantapo kampung, luar kampung dia undang urang. Tapi urang jangan mana. Maka ni karena kita nyo hana berhubungan dengan manusia. Jadi hana manfaat hartanya. Hai dongkrak urang untuk bijitin paduli ke kita nyo karena kita nyo le harta. Mio kita nyo hana tom pernah tahu tapi. Mio di akhirat agama lebih mana manfaat. Putra manfaat harta demi mengko dengan agama. Putra yang kita nyo cok hartanya tinggal dalam kubur. Mana tahu? Mio kita nyo hana tahu tapi. Karena mio takut mentang yang wajib hantar tempo apalagi sedekah yang sunat. Sementara amal yang paling bermanfaat waktu mati bersedekah. Sehingga penyesalan yang pertama kali urung di alam kubur begitu kekebah le urung yang jak tanam sedekah le pun. Begitu kabeh giawo urung yang idat dalam kubur sampai gesekan tapak silap terakhir hana deh nya langsung yang deh pahala sedekah. Sehingga putranya ucapan orang yang wate timbul penyesalan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andaikan Allah geberi di hati mentang dan ila mati. Fa sadaka maka ubina hatta lu sedekah mendu. Wa akum minas salihin dan lun akan mengerjakan ubina amal yang saleh. Tapi yang ke penyesalannya halal dia. Tapi anak-anak berdali, ya kata orang buku anak berdali sampai urut bangkit. Ya. What? Ya, ni rumah di gaya dia dia enggak unu. Lekang-lekang punggung memsalah. Kayu enggak tak apa. Cuma yang ke punya tekedi mesti nak orang kita nondro kalau mati. Hantro malaikat hantalah apa? Sebab kalau menghayat. Kedepoi malaikat. Mereka kontrol tu dia coba. Tahu ji dan yang dari tanam dro tapi je silang waktu terhadap nafas kan? Yang dah tenda cuma 2 euro dalam tanam. Tanam bibi pegapan bibi.
Tapi yang kehantu malaikat. Hai grup boleh tanam ha? Oh, puhai grup gadong danau. Cuma yang ke gadong. Ya gadong kan trimnya. Mam yang kagak punyung kam lai kita gede danaunya. Dia wadah gede dia punya. Tapi yang boleh pula putra malaikat hantu. Adam tengkiraji orang yang uji coba lagi hantu malaikat mungkar nakir. Hanya bibi. Dia dengar kena wadah hana lagi pakai aku. Habis tanya coba. Berat apa dia? Mungkin yang cuma perkara lain. Jadi yang pertama tadi ditanya orang yang takwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Iman dengan yang gaib. Ada perkara yang gaib. Yang alam kubur perkara gaib. Azab kubur, nikmat kubur perkara gaib. Menasi bangkit dengan galau pada masa berhisab, bertimbang amal. Ada sirat, dimiup siratnya. Neraka jahanamnya mandu perkara yang gaib. Yang kita bayang-bayang. Apa? Oh, kita bayang-bayang. Oh, tafakur. Tafakur sa'atan khairun min ibadati arba'ina sana. Dadu tafakur sabuh sa'ah mentang tujuh mentang. Lebih ke daripada ada ibadah puluh puluh. Yang fadilah tafakur. Ibadah tafakur. Dia tafakur terpaku. Saya ingat dari ni nasi jumpa enak kat kejadian. Yang tafakurnya cukup itu. Membaca yang ke tafakurnya menyoi wate tahajud. Mami tahajud pijarung anak kakak dia subuh. Dia sembahyang subuh yang sampai dang-dang dengan Taurat dadu, dang zikir dan tafakur. Tafakurnya lebih dari dalam fadilah daripada zikir. Bahkan dari ibadah-ibadah yang lain lebih dari itu. Anak tadi itu pun. Saya ingat kau mami kau dia tidak nak kena bersama pada. Aku betul juga. Oh ni. Yang jadi ku kira tafakur tanya wajah ini terutama yang ada ingat dina kata yang kita kerjakan guna dina kata pembuku kebajikan dina kata pembuku kesalahan. Yang kira tafakur. Serta sebab akibatnya itu. Apa yang bisa kita raih dengan amal kebaikan yang kali kita kerjakan? Apakah amal kebaikan itu bisa membantu kita dengan hadapan Allah? Bukan dengan amal kebaikan yang kita depan datang dalam surga Allah. Tetap rahmat Allah yang menggerakkan kita untuk datang surga. Cuma kepuisi dan amal kebaikan itu untuk mengundang rahmat Allah, untuk mengundang kasih sayang Allah, untuk mengundang keridhaan Allah. Tamang surga kita tetap dengan rahmat Allah, kan dengan amal kebaikan. Tapi amal kejahatan yang sekian tu yang tak ada hanya anak lain melainkan jalan untuk terjerumus dalam neraka. So pertama amal kejahatannya karena Allah bengih nuwate kita yang dah buat amal kejahatan, maka dengan bengih Allah karena kita yang dah buat amal kejahatan sehingga nak perut dalam neraka. Dina nak kuasa kita yang untuk racun pun neraka. Kuasanya pada je kuasa racun, yang pada roh kuasa racun, yang tafakur. Meyahan pakai si cukup boleh ke amal kejahatan astagfirullah. Lagi apa? Jadi tafakurnya sedikit sebelum istighfar, sedikit sebelum berdoa, tafakur jadi. Terbayang-bayang keadaan diri kita nyo. Yang nakal Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tak muhasabah. Tak introspeksi diri. Dia tarakan ada introspeksi diri. Tak periksa drog. Segalong periksa sehingga diurut. Karena mereka periksa hino berod, macam apa tak perbaiki. Tapi wadah periksa sehingga hana paling tak ulang untuk perbaiki, hana paling tak ada.
bekerja. Dan tiada menafkahkan dengan ma'ruf atas dirinya. Harta dulu tapi hana tabri untuk nafkah dia dengan cara yang ma'ruf. Artinya Tuhan tak beri kecukupan untuk diri kita sendiri dengan cara yang wajar. Maknanya terlalu kikir dalam menafkahi diri sendiri atau terlalu royal. Nah, tampaknya dua, terlalu kriit bata biayai kehidupan roh. Padahal harta cukup dia, atau terlalu berfoya-foya. Dia dah belum pakaian, saya tanya pakaian jika dah belum, saya tanya jika dah belum. Mari anda lihat apa belum, mari cuma tahu tu. Ni anak apa aku pakaian. Belum makanan cuma nasi. Belum nyoba je pun yang tanya dah belum. Tu rumah pajak tu tepungnya yang lain. Dia boleh ke. Jadi kan dengan cara yang wajar tak nafkahi. Padahal kebutuhan kita nyo baju tak kan. Pakaian untuk menutup aurat, makan untuk menghilangkan lapar, minum untuk menghilangkan haus. Ini sebab adi tadi, sebab alami. Walaupun yang petrol kan makanan, tidak ada bukan sebab tadi. Dan tiada menolakkan kemaluan dirinya. Hai dia jaga air draw tu, kekurangan draw. Ada mesti karena kita nyo kala harta. Beje kemai kita nyo di tengah-tengah masyarakat. Beje kemai kita nyo di tengah-tengah orang ramai. Beje kemale. Tapi je kemale. Nyana rapanya tak boleh balik dalam pemelata sapohnya apa itu ni. Cuma yang anak peng dalam tren-tren lebih kita nyo yang kaya-kaya. Kau mana aku, taman fakam na sama, aku pun tak boleh balik. Yang tu urung nampeng, yang boleh balik supeng. Yang tu juga yang kota musyawarah, dekat kredro. Dengan kota musyawarah ada pakai balik, apakah ada yang melasam dalam tempat tu? Mana sih mi pakai mesti ibu? Pakai? Nah cerita dahulu. Pakai sumbang baku sibak tapo untuk pembangunan menasah atau buku dan tujuan itu kebaikan. Yang pusaran bau yang kaya. Yang bau yang kanannya nunggu ada ejit beda ganggu. Sebab aku payah pada pode bau. Jadi minta sumbang sibak tapo di kabeh makin ni juga bau agak pun anak dah belum tu. Anak le bau. Kiban secara mana? Bukan cara kan tak pula lain. Ada karya yang tu takoh tu. Bayar yang kana takoh. Hanya ide-ide yang laginya biasa baru orang kaya yang krit. Jadi dia ganyan krit awate ganyan betul-betul hanali kebaikan bah. Jadi karena guna dasarnya orang. Jadi harta dia tapi haik ditolak kemaluan diri. Jin kemale di tengah-tengah hulu. Dan serta demikian itu memberi mudarat dengan dia akan mudarat yang banyak. Diba kemudaratan di harta akan diba manfaat. Tak kemudaratan yang banyak. Anak pri terurung rumah jula-jula malam. Ditotok jenila, ditotok pintu. Pokoknya anak tenang lebih. Apalagi mi orang yang kaya, orang yang dah hartanya, hantam pernah aku botaku, hantam pernah aku berita. Hanya dari tapi nak kan kuanji rumah, mana ni berarti ada hubung rumah. Pokoknya hana lagi ketenang, yang mutara. Dan dihantarkan pada lain tempatnya. Nanti ya pindah oleh itu, tilau-tilau lagai ke rumah itu ya perlu dia apa lampu dia bintang. Dia kepada orang hotilau kan bintang, tapi lampu tu yang lampu dia bintang tu ni. Dan ada kalanya dinafkahkan dia pada maksiat.
Nya karena harta bunuh kabru gara-gara hana budak tu. Jadi hana mau holi pakai pen tapi rom pakai apa masih. Rom pakai apa menjudi, rom pakai apa tolong urung buka-buka masih. Dan ada kalanya di dalam syahwat binatang yang tiada memberi manfaat pada. Nah, ini kaji rahasia umum tu. Saya kalau pengen si kayu hana li malam kamu boleh. Ya aku turun syahwat. Syahwat binatang. Syahwat binatang mumpung. Binatang pengen ayat minta tempat yang nak rumah tu. Apa jalan tempat dia nak dia turun. Dan adalah menegakkan zakat itu daripada yang terlebih besar daripada dosa besar. Orang yang hantim bodaknya, nyan dosa orangnya lebih raih daripada dosa raih. Nah, kan sekedar mendosa dengan dosa raih, bahkan lebih raih dari dosa raih. Suadakan dosa maha raih. Bahkan karena hubungan dia dengan anak Adam. Dengan Allah Ta'ala mudah Allah memaafkan. Tapi yang anak Adam yang tadi kedi dia apa pengakuan dilung nak kalau mahata yang Indonesia sekitar 30 tahun. Tapi handong pernah nombor satu mesti ke. Punya tonyo rencana nombor satu. Nya nombor satu rata tonyo mentang yang kau lihat nombor mah. Nombor. Mandu itu orang. Obe yang kan nombor harta selama 30 tahun mandu nombor satu. Mana nombor mah. Cuma katalah nubuhnya baru nubuh 30 tahun kau lihat nyam mah tapi belum nubuh mandu. Artinya pumion tu hantabi dekat orang anak keridaan. Karena menyangkut dengan manusia. Kami yang Allah dalam. Kita nak tinggal semayang. Cuma anak ada duduk pada trip tinggal semayang pada bos semayang yang ke anak tersebut. Cuma kita jenuh kata tobat tak kata. Kalau sempat tak kata mesti tengok tapi mati. Hanya mudah-mudahan Allah memaafkan karena kalian kepada kasat hati kita nyoba kalau tidak tobat. Tapi menyoba yang hubungan dengan manusia hanya mudah-mudahan. Ya. Dan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang keras menakutinya, yang ditakuti atas yang menegakkan zakat itu daripada jahat kesudahan mati. Yang paling berat. Paling beratnya dia. Harta cukup le. Gara-gara anda tempoh zakat, gekecam bedanya di Allah dan di Nabi dengan mati su'ul khatimah. Ya dalam doa Paro susu je pada doa Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Kita mati anak gaji. Nya miurun hantim budak. Yaitu keluar daripada dunia atas yang lain daripada agama Islam. Mati dalam keadaan kafir. Nah, terkadang dahulu daripada matinya, bahkan nasi yang segala mati ke kafir. Awal murtad nak mati, kan tengah mati murtad. Seperti barang yang jatuh bagi Qarun daripada Bani Israel. Yang segala mati. Kalau mati jika diingkar kepada Allah. Kalau mati jika dimurtad, hanya aku ini keberadaan. Ia menyebabkan kekayaan dan kekayaannya hanya pernah dizakati. Kirim utusan oleh Nabi Musa. Terus baru-baru nak kirim utusan dia ke zakat, hana zakat. Hana mengkongsi usaha lu orang lain, zero usaha. Hanya ke zero usaha. Tapi yang kan karena rahmat Allah, hana menyangkutnya karena cara drop itu. Cara drop waktu muda. Hana itu yang boleh zakat. Tapi dituduh macam-macam kepada Musa. Apa kejadian? Segala mati kadebi dari Islam. Dan terkadang di dalam akhirat seperti yang telah tersebut dahulu. Nasi tengok di akhirat baru terbukti orangnya kan mati dalam Islam.
Jadi awak dia mati di kalangan le orang Yahudi mati ke, tapi ternyata mati di luar Islam. Dan setengah daripada adab bagi mengeluarkan zakat itu bahwa baik nafsunya dengan suka hati. Jiwa kitanya betul-betul betul pada dak pilih. Artinya benar rasa beban bagi jiwa. Apalagi punya harta kalau padahal persentase tetap mentang sama. Mata contoh kitanya dalam sejarah 1 juta nah harta sejarah. Kena takut 2 juta setengah. Kami yang kata miliar 25 juta. Sayang. Nah 2 miliar kayak 50 juta. Maka berat. Padahal mata rata 2% setengah. Apa lagi kita yang sedekah. Yang apa yang lagi sedekah. Yang orang lagi sedekah. Jadi 5 ribu 2%. 50%. Tapi mian apa yang langkah dari 1 juta? Ada je yang 50 juta. Padahal 50% sih. Padahal mian persentase sih mentang sama, cuma kata sabra. Jadi yang menang sih. Maka awak dapat lebih takut. Jiwa kitanya betul-betul juga. Artinya bina penolakan membaca di dalam jiwa kita terhadap kewajiban mengeluarkan zakat. Bahkan syukur datang karena Allah kagak beri kesempatan kitanya untuk jid urang bau zakat. Lagi kitanya syukuri beri kesempatan untuk jid urang yang pokok ibadah haji. Yang kobra bersyukur alhamdulillah kagak beri kesempatan untuk lonjak Baitullah. Yang berokal kasat hadap sagai Baitullah nyo kada langsung. Jadi awak kitanya nak harta terus nisab aja ke belagi yang sih. Beglehar hati, beglehar jiwa. Orang yang benar rasa senang, suka hatinya. Jadi ada kitanya udah bilang kan, cita-cita biar kan. Ya Allah nyoblang jahana luah dia rantai lah. Lu harap ya Allah Nabi betul takut. Kok kalah lu Nabi takut. Hanya benar lagi ya. Karena dengan perasaan suka yang mendam yang pernah ada dengan hikayat. Biasa orang ceramah Ramadan kebuka hadis padahal kan hadis. Man faraha bidukhuli Ramadan. Yang kan hadis. Posit diceritakan tentang Tidro uragam dari Bani Israel yang antum pernah semayang. Tapi begitu ini tambang bulan Ramadan, dipegli pakaian, dipegli tempat tinggal, dipegli tubuh-tubuh yang oke untuk menyambut bulan Ramadan. Senang datang kata bulan Ramadan. Padahal antum itu semayang. Yang dengan perasaan senangnya Allah langsung berita sehingga nepaharum baurungnya untuk tambang dalam bulan. Yang menansi ada kita udah harta benar rasa galak dalam hati untuk dapat duit. Dan setengah daripadanya memberi yang terlebih baik daripada hartanya. Yang adab sih. Tak pilih dah yang paling good. Macam contoh kitanya tamu belang. Tak pula padi. Dia dah kemukau terus nisabnya. Beda pilih padi yang kali mendram 6-3 minggu lagi. Kai pulang yang karbah nanti dah koinan tak boleh tu. Ialah yang didang-dang kuning-kuning lagi imah gede padi anda boleh tu. Tapi kibansit tak kalen pada padi kitanya yang dibelang yang paling getnya yang dah kubah untuk dapat lebih kita tu. Nya ada. Sehingga orang yang terima pun cukup senang bagi terima. Tak boleh ke katimah-timah padi. Nyapu dong ke padi semelong ni. Padi biji. Kai timah kai tepi ke kai timah on. Nya ada apa ke? Nah, jadi ada peduli takut yang pertama jiwa kita yang bergerak. Onian yang kedua hati kita yang bergalak. Yang kedua
tak pilih dah yang paling gernya yang tak lebih ger. Dan setengah daripadanya bahwa jangan diberi atas yang disuka oleh nafsunya jua. Beda petruh lagi nafsu drod. Tetapi diberikan atas barang yang muwafaqah dengan kitab dan sunnah. Hidung galak lumpuhnya kata. Mio menurut tuntunan Al-Quran dan hadisnya lagi yang mio kan beda pro lagi yang kita yang dibansi tak ikuti lagi yang kena tuntunan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Jadi nyampan cara kita pegat ada bahwa dia ada lebih. Ya, bunuh ilika kepegah hana iman bagi orang yang hana Abu Zakir. Nyoho nepegah oleh Nabi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la imana liman la salata lahu. Wa la salata liman la zakata lahu. Jadi saling nak keterkaitan antara iman dengan sembahyang, sembahyang dengan zakat, zakat dengan iman, mandum nak keterkaitan. Tiada iman bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Orang anak sembahyangnya, orang anak iman. Dan tiada sembahyang bagi orang yang tiada zakat baginya. Orang hantar zakat ada anak sembahyang, kira anak sembahyang. Artinya anak giasi sembahyang orangnya, karena zakat anak gebuk. Anak giasi orang yang iman karena mungkin sembahyang. Hanya jijik baca-baca. Orang gemeiman berpegah. Tapi kesemayang hananya sampai patih kanya orang iman. Orang kesemayang pojemon, tapi kebudakan hananya sampai patih semayangnya, pura-pura. Bahkan karena antara iman, sembahyang dan zakat hanya satu kesatuan yang hana bisa dipisah-pisahkan. Jadi na sembahyang hanti zakat, nyan hana dalam betul sembahyang. Na zakat hanti sembahyang hana dalam betul zakat. Na iman pegah romi iman tapi sembahyang hana betul iman. Jadi guna malik merangkap iman, sembahyang dan zakat, nyan baru betul-betul urungnya urung mukmin. Bahkan jika ingkarkan wajibnya, bahkan menyesengkiranya urungnya diingkar wajib zakat, maka yaitu jadi kafir hakiki. Jangan. Tapi ada kaji ke kafir, hanapi tiga semayang saja. Awak dia dadanya perihal zakat, ialah pati elong zakat wajib. Yang lagi apa pun wajib. Yang ada ke pernah-pernah le urung alimnya supaya miana bagian urungnya. Nyamban tuduhan. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis terang, jelas oleh Allah dan Rasul tentang kewajiban zakat. Maka orang yang mengingkari wajib zakat, yang langsung je ke kafe bibit. Mau ada kaji ke kafe bibit dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada sembahyang. Bahkan jika ingkarkan wajibnya, maka yaitu jadi kafir hakiki. Dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada sembahyang. Bahkan jika ingkarkan wajibnya, maka yaitu jadi kafir. Dan tiada diterima sembahyang bagi orang yang tiada mengeluarkan zakat. Mana hana diterima sembahyang orang yang hana sembahyang? Sebab sebahagian orang difahami sembahyang hanya mengingat kepada Allah, hanya kepuku-puku. Dan di tengah-tengah kedanya, mana je di tengah-tengah kampung kedanya pindah je. Saya pun ada benda kebunuh kali ya, kayak kamar kali sembahyang dah. Kali long, tahanan duit kan, kali long ni. Kali long ni atau kali ingat ke Allah Ta'ala. Jadi kepahami bahaya aku.
aqimis salata lizik pedang sembahyang untuk ingat Allah. Berarti punya tujuan untuk ingat Allah. Ada nama hati kita yang kata ingat Allah, tapi berarti sembahyang. Padahal hikmah sembahyang untuk ingat Allah. Karena menyukai sembahyang si jarang-jarang orang diingat Allah. Dengan dari, dengan ada kerja, dengan ada buah apa, dengan makan minum, banyak diingat Allah. Iban secara dengan yang ke konsentrasi kita penuh dengan cara kita tamam dalam sembahyang. Kali dapat suci roh daripada hadah dan najis, kali dapat suci pakaian, kali dapat suci tempat. Kemudian ada menghadap kiblat. Segala dadak beratul ihram kata ingat putra yang dah kena kubur dan karena saudara kubur. Yang kuatnya tinggal ke Allah. Jadi yang ke kita jaga bergagasan. Menyebutnya mungkin karena jaga Allah Ta'ala karena nak ikhtiar pada diri kita yang masing-masing. Memang saudara-saudara kita yang ada puna yang hendak berzakat. Tak pegang, lebih je tak pegang. Supaya Ganyan hanya mensapat mengutannya hanya di dunia dalam kebaikan, tapi belum sapat dengan di akhirat dalam kebaikan. Ini dah mengingin dalam buah-buah apa dalam kem-kem. Tengok, katanya orang dalam kem-kem orangnya kalau beli yang ada tim aja. Jadi di dalam Al-Quran katanya diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tak aja orang punya kumpul yang ma'ruf. Dan bila ada depu orang nak kumpul munkar hendaknya katanya himbau untuk ditinggalkan munkar. Dan pahala yang diberi kepada orang amar ma'rufnya saduk dengan bilangan orang yang kumpul ma'ruf. Nanti dakan di rumah. Oh kau orang bina yang nada rumahnya bedah mandu ya semayang. Bedah mandu ya semayang. Jadi dia pahala semayang terus apa? Orang yang diberi dalam pahala semayang digna bilangan orang yang nak semayang waktu itu nya you semayang. Gimana? Yang kaya tak pegawai hanami kan? Pegawai hanami, pegawai hanami. Yang padahal ayah hanami, pegawai hanami. Ke hana perle berkeras, hana perle kitanya bersitegang. Baca mentang. Tak juga mentang tidak ada bedah. Coba nak budak kan dia agak satu mayang. Enak mudah kan ni. Tak ada biji dia tak ada semua ada semayang aja. Anale karena punakan karena katanya detail orang yang amal ma'ruf. Itu hana kita hana juga kan? Hanya begitu kaji ada di kata kan. Hana sampai pada makruh. Apa yang terang ini kan? Saya kan